Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Perkenalkan, saya Raffi Herian Putra Pratama dengan NIM 2502 0102 1796. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kajian mengenai penerapan business intelligence pada perusahaan plastik manufacturing, khususnya pada perusahaan yang memproduksi cup minuman. Saat ini, perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen membuat aktivitas jual beli semakin banyak dilakukan melalui platform digital. Kondisi tersebut tentunya memberikan peluang bagi perusahaan, tetapi di sisi lain juga menghasilkan data transaksi yang semakin besar. Oleh karena itu, pada presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana Business Intelligence atau BI dapat digunakan untuk mengolah data tersebut menjadi informasi yang berguna bagi perusahaan dalam mengambil keputusan. Pertama, kita melihat dari sisi latar belakang. Industri plastik manufacturing, khususnya pada produk cup minuman, memiliki peluang yang cukup besar karena produk tersebut digunakan oleh berbagai jenis usaha, seperti usaha minuman, restoran, kafe, hingga pelaku UMKM. Selain itu, perubahan perilaku konsumen dan berkembangnya platform digital membuat transaksi menjadi semakin beragam. Dari aktivitas tersebut, perusahaan akan menghasilkan banyak sekali data. Misalnya, data mengenai produk apa yang paling banyak terjual, siapa pelanggannya, yang paling sering membeli, berapa pendapatan perusahaan setiap bulan, dan bagaimana proses pengiriman produk kepada pelanggan. Masalahnya adalah data yang banyak tersebut belum tentu langsung memberikan informasi yang berguna. Karena itu, perusahaan membutuhkan bisnis intelijensi untuk membantu mengolah data menjadi informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah permasalahan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Pertama, perusahaan memiliki data transaksi yang besar dan berasal dari berbagai sumber. Kedua, perusahaan mungkin belum mengetahui secara cepat produk cup mana yang paling diminati oleh pelanggan. Ketiga, perusahaan juga perlu mengetahui siapa pelanggan yang paling potensial. Misalnya, pelanggan yang melakukan pembelian dalam jumlah besar dan secara rutin. Kemudian, perusahaan juga perlu memantau pendapatan dan penjualan. Apakah mengalami peningkatan atau justru penurunan? Selain itu, ada masalah dalam distribusi, yaitu bagaimana mengetahui moda pengiriman yang paling efektif dari sisi biaya, kecepatan, dan ketepatan waktu. Jika semua data tersebut masih diolah secara manual, tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena itu, bisnis intelijensi dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada slide ini, kita dapat melihat bagaimana bisnis intelijensi diterapkan. Secara sederhana, prosesnya dimulai dari data. Data bisa berasal dari sistem penjualan, marketplace, data produksi, data pelanggan, dan data pengiriman. Kemudian data tersebut masuk ke proses ETL, yaitu data diambil, dibersihkan, dan disatukan. Setelah itu, data disimpan secara terstruktur sehingga dapat digunakan untuk melakukan analisis. Berikutnya, data dianalisis menggunakan berbagai indikator. Hasil analisis tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk dashboard. Misalnya seperti grafik, tabel, atau indikator. Nah, dari dashboard ini, manajemen dapat melihat kondisi perusahaan dengan lebih cepat. Jadi, secara sederhana, alurnya adalah data dikumpulkan, lalu data diolah, dianalisis, kemudian hasilnya ditampilkan dalam bentuk dashboard dan digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, kita masuk ke laporan tahunan dan kinerja produk. Pada laporan tahunan, perusahaan dapat melihat perkembangan penjualan dari tahun ke tahun. Misalnya,
apakah penjualan mengalami peningkatan, penurunan, atau relatif stabil. Selain itu, perusahaan juga dapat membandingkan target dengan realisasi penjualan. Kemudian, bisnis intelijensi juga dapat digunakan untuk melihat kinerja setiap produk. Misalnya, dari beberapa jenis cup yang diproduksi, kita dapat mengetahui cup ukuran berapa yang paling banyak terjual. Sebagai contoh, apabila cup berukuran 16 ons memiliki penjualan paling tinggi, maka perusahaan dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan persediaan atau kapasitas produknya. Sebaliknya, jika ada produk yang penjualannya rendah, perusahaan dapat mengevaluasi apakah produk tersebut masih perlu dipertahankan atau perlu dilakukan strategi pemasaran tertentu. Jadi, bisnis intelijen membantu perusahaan untuk tidak hanya melihat jumlah penjualan, tetapi juga memahami produk mana yang sebenarnya memberikan kontribusi terbesar. Selanjutnya adalah laporan pendapatan dan segmentasi pelanggan. Melalui dashboard, perusahaan dapat melihat pendapatan setiap bulan dan mengetahui pola perubahannya. Misalnya, jika pada bulan tertentu terjadi peningkatan penjualan, perusahaan dapat mencari tahu apa penyebabnya. Apakah karena adanya promosi, peningkatan permintaan, atau bertambahnya pelanggan. Selain pendapatan, perusahaan juga dapat melakukan segmentasi pelanggan. Pelanggan dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah, jumlah pembelian, frekuensi transaksi, maupun nilai transaksi. Contohnya, terdapat pelanggan yang membeli dalam jumlah besar dan melakukan pembelian setiap bulan. Pelanggan seperti ini tentu memiliki nilai yang tinggi bagi perusahaan. Maka, perusahaan dapat memberikan strategi khusus seperti program loyalitas, diskon pembelian dalam jumlah tertentu, atau pelayanan yang lebih prioritas. Dengan demikian, bisnis intelijensi membantu perusahaan untuk lebih memahami siapa pelanggan yang paling berpotensial dan bagaimana mempertahankan mereka. Selain penjualan dan pelanggan, bisnis intelijensi juga dapat digunakan untuk melihat efektivitas pengiriman. Hal ini penting karena produk yang sudah diproduksi dan terjual tetap harus sampai kepada pelanggan dengan kondisi yang baik dan tepat waktu. Perusahaan dapat membandingkan beberapa moda pengiriman, misalnya darat, laut, dan udara. Indikator yang dapat digunakan antara lain jumlah pengiriman, waktu pengiriman, biaya logistik, dan jumlah barang yang rusak atau diretur. Sebagai contoh, moda pengiriman udara mungkin lebih cepat, tetapi biayanya lebih tinggi. Sementara itu, pengiriman melalui laut mungkin lebih murah untuk jumlah yang besar, tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama. Dengan bisnis intelijensi, perusahaan dapat melihat data tersebut secara keseluruhan dan menentukan moda pengiriman yang paling sesuai dengan kebutuhan. Jadi, keputusan pengiriman tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan data biaya dan performa pengiriman sebelumnya. Dari pembahasan tadi, kita dapat melihat bahwa bisnis intelijensi memberikan manfaat pada beberapa bagian perusahaan. Dalam bidang produksi, bisnis intelijensi membantu perusahaan menentukan jumlah produksi berdasarkan permintaan. Dalam bidang pemasaran, bisnis intelijensi membantu mengetahui produk dan pelanggan yang potensial. Dalam bidang produksi, bisnis intelijensi membantu menyediakan informasi yang lebih cepat untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bisnis intelijensi bukan hanya sekedar membuat grafik atau dashboard. Yang lebih penting adalah bagaimana data tersebut dapat memberikan insight atau wawasan yang kemudian digunakan untuk mengambil keputusan. Dengan penerapan bisnis intelijensi yang baik, perusahaan plastik manufacturing dapat mengubah data yang besar dan kompleks menjadi informasi yang sederhana, sehingga keputusan terkait produksi, penjualan, pelanggan, pendapatan, serta distribusi dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan bisnis intelijensi pada perusahaan plastik manufacturing.
Intinya, di tengah semakin banyaknya data dan perkembangan transaksi digital, perusahaan tidak cukup hanya memiliki data. Perusahaan juga harus mampu membaca, menganalisis, dan memanfaatkan data tersebut untuk menentukan strategi yang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.